Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Kabupaten Garut pada Sabtu malam dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Pangandaran, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada Bapak Daryono. Selamat sore, Pak Daryono. Selamat sore, Mas. Baik, sebelumnya pemirsa kami juga masih menunggu informasi atau konfirmasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pangandaran, ada Bapak Untung Saiful Rohman, untuk bergabung bersama kami pada saat ini. Baik, Pak Daryono, sampai dengan saat ini bagaimana update dari pasca gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang di wilayah Garut pada tadi malam? Apakah ada potensi gempa-gempa susulan dan apakah Anda bisa menjelaskan gempa yang tadi malam ini termasuk dari megatrust? Ya, Mas, jadi kalau menanyakan update, maka hingga saat ini tidak ada update yang berarti ya. Karena gempa ini memang miskin gempa susulan ya. Kita menyebut sebagai lack of aftershock ya. Karena memang pasca terjadinya gempa 6,2 kemarin, hanya terjadi satu kali gempa susulan berkekuatan 3,1 yang terjadi pada pukul 23.45 WIB tadi malam ya. Jadi ini menarik karena karakteristik gempa intraslab ini, ya, jadi ini gempa intraslab ya, Mas, bukan gempa megatrust yang sumbernya itu ada di bawah zona megatrust ya. Jadi bukan di tumpukan lempeng, tapi di bagian lempeng Indo-Australia yang tersubduksi atau menunjam ke barat barat, tapi patah, terpecahkan ya, sehingga keluar radiasi gelombang seismik yang memancar dan cukup kuat ground motionnya. Dan lepas saat itu juga dalam magnitudo 6,2 dan kemudian terjadi satu kali gempa susulan berkekuatan 3,1 dan hingga saat ini tidak terjadi lagi, Mas ya. Memang karakteristik sumber gempa ini cukup menarik, Mas, karena memang batuan lempeng samudra Indo-Australia itu karakteristiknya homogen atau kita menyebutnya daktil ya, tidak mudah patah, tidak mudah rapuh, sehingga karakteristiknya dia akan jarang memicu gempa susulan. Beda dengan gempa-gempa kerak dangkal yang ada di daratan Pulau Jawa, itu kita sebut sebagai batuan yang heterogen ya, di mana di situ bisa terjadi banyak sekali proses patahan karena memang brittle ya, brittle itu mudah patah atau rapuh. Dan ini lah bedanya gempa-gempa secara aktif di daratan Pulau Jawa, kemudian dibedakan dengan ini gempa intraslab itu yang murni adalah dari kerak samudra yang homogen, pecah dan elastik, tidak mudah patah, sehingga wajar kalau gempa ini miskin gempa susulan. Ini satu disyukuri, Mas, karena sangat kecil kemungkinan akan terjadi gempa susulan yang lebih besar, Mas. Oke, ini bukan termasuk dari megatrust dan dipastikan ya Pak, ini tidak ada gempa susulan yang akan terjadi. Ya. Tapi apakah sebelumnya pihak dari BMKG sudah bisa memprediksi, mungkin ada sinyal-sinyal atau tanda-tanda bahwa akan terjadi gempa dengan magnitudo 6,2 pada tadi malam, Pak? Kita tidak bisa memprediksi, Mas, karena memang karakteristik gempa ini tidak bisa diprediksi. Tapi kita tahu sumber-sumber gempa ini, yang mana kawasan Jawa Barat itu merupakan kawasan zona seismik aktif dan kompleks ya. Di situ sebelum ada zona megatrust itu ada gempa yang namanya outrice ya. Kemudian lempeng Australia itu menunjam dan bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Di setelah megatrust terbentuk, nah kemudian kelanjutannya ke bawah megatrust itu lempeng menjuntai itu banyak sekali kayak bekerja ya, sisa-sisa dorongan dari megatrust, kemudian tarikan gravitasi ke bawah, tekanan dari hidrostatik itu juga mempengaruhi terakumulasinya medan tegangan. Nah, ini yang terjadi di bawah megatrust itu terjadi akumulasi medan tegangan dan kemudian patah. Kalau melihat karakteristik mekanisme sumbernya itu memang ada campur tangan daya dorong dari gempa megatrust, tapi karena di bawahnya maka ini ada unsur gesernya, sehingga kita menyebut sebagai mekanisme oblique thrust, yaitu geser dan naik. Ini yang memicu gempa tadi malam itu, dan ternyata ground motion sangat kuat, dan kita melihat tiga kabupaten ya, Sukabumi, Garut, Tasik,
itu beberapa rumah mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat ya. Dan kalau kita melihat spektrum guncangannya ini cukup luas ya, karena kedalamannya 70 km, maka wajar kalau di Jawa Tengah, di Jakarta, Jawa Timur, bahkan Trenggalek dan Malang pun merasakan gempa ini, Mas. Ini gempa spektrum luas yang sangat menarik untuk dikaji oleh para peneliti. Oke, tapi waktu itu kalau tidak salah dari BMKG juga sebenarnya di gedung BMKG Jakarta sudah ada alat atau mungkin alat pemantau ya Pak, kira-kira seperti apa bila akan terjadi gempa bumi sebenarnya? Ya, kalau alat pemantau itu tentu saja seismograf ya. Kita memiliki 500 seismograf lebih di Indonesia dan setiap terjadi gempa dia akan menerima sinyal ke Jakarta dan dari sinyal itu kita akan analisis dan kemudian mendapatkan hasilnya parameter gempa, yaitu magnitudo, kedalaman, lokasi epicenter, dan bentuk patahannya itu dalam waktu singkat kita tentukan, 2 menit bisa kita sebarluaskan, dan ini merupakan kemajuan BMKG di dalam memberikan informasi yang secepat mungkin, Mas. Tapi yang pasti kita memang belum bisa prediksi, tapi kalau mengenali sumber gempa, aktivitasnya, kemudian sejarah kejadiannya itu kita lakukan untuk sebagai dasar-dasar untuk melakukan upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Barat khususnya, Mas. Baik, Pak Daryono, ini nampaknya dari Kepala BPBD Pangandaran, Pak Untung Saiful Rohman telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Untung. Mendengar suara saya, Pak? Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Untung, bagaimana update terkini di sana? Apakah memang masih dirasakan begitu getaran-getaran gempa ataupun dampak dari gempa Garut yang dirasakan pada kemarin malam, atau seperti apa update terutama bagi warga-warga yang terdampak, Pak? Untuk sampai saat ini alhamdulillah Pangandaran sudah tidak merasakan adanya gempa-gempa susulan. Namun kita masih terus update terkait dengan dampak dari gempa tadi malam dengan kekuatan 6,2. Kita masih update dalam penelusuran dari dampak itu sendiri, dari bangunan-bangunan yang mungkin sampai saat ini masih ada yang belum terlaporkan atau belum teridentifikasi, begitu Pak. Oke, Pak Untung, pada saat terjadi gempa pada tadi malam, apakah memang sudah dari masyarakat sekitar bagaimana kondisinya? Apakah memang banyak yang terdampak, terutama bagi korban yang luka-luka? Karena kalau dilihat dari banyak beredar media, pemberitaan di media-media, banyak gedung-gedung yang rusak atau bangunan-bangunan yang rusak. Seperti apa Pak sebenarnya? Sampai saat ini kita merilis data kerusakan dampak gempa dini hari malam. Ada fasilitas umum dari tempat peribadatan, satu peribadatan Masjid Jami, yang kedua ada fasilitas umum yang sedikit kerusakan dari Rumah Sakit Umum Pandega Kabupaten Pangandaran, dan ada 5 kerusakan bangunan rumah tinggal, yang 4 rusak ringan, yang 1 rusak sedang. Begitu informasi yang didapat sampai detik ini, sampai saat ini terkait dengan kerusakan bangunan, Pak. Oke. Kalau untuk situasi kondisi pariwisata, alhamdulillah masih berangsur landai, berangsur sebagaimana mestinya. Alhamdulillah juga kemarin pada tanggal 26 April kita melaksanakan AKBN ya, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Alhamdulillah kita melakukan simulasi gempa bumi dan tsunami pada waktu hari Jumat kemarin. Jadi alhamdulillah juga dengan kejadian gempa ini masyarakat masih dalam kondisi yang tidak panik, masih melaksanakan sesuai apa yang menjadikan anjuran atau arahan dari kami BPBD, begitu Pak. Oke, berarti sebelumnya sudah ada pelatihan-pelatihan khusus begitu Pak ya untuk bisa mengantisipasi bila terjadinya gempa di sana? Ya, terima kasih. Untuk Kabupaten Pangandaran pada khususnya kita rutinitas Pak, setiap tanggal 26 kita membunyikan early warning system. Sirine yang disiapkan oleh kami BPBD bersama BMKG
setiap tanggal 26 kita bunyikan sirine, artinya untuk simulasi atau memberikan mitigasi, sosialisasi pada masyarakat di saat sirine itu berbunyi, artinya ada tanda bencana tsunami. Nah, alhamdulillah waktu kemarin Jumat kita selesai melaksanakan simulasi Pak dengan masyarakat dan para relawan se-Kabupaten Pangandaran juga unsur TNI Polri begitu Pak. Oke, berarti memang rutin untuk digelar begitu ya Pak, untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan mungkin Pak bisa dipastikan kembali untuk korban-korban yang mengalami luka-luka saat ini? Bisa Sampai saat ini ditekankan alhamdulillah kembali? tidak ada laporan korban luka dengan terjadinya korban dini hari yang terjadi di Garut dengan kekuatan 6,2 di Kabupaten Pangandaran pada khususnya baik para wisatawan yang berkunjung dari mulai hari Sabtu sampai malam tadi sampai saat ini tidak ada laporan dengan terjadinya korban atau luka ataupun korban jiwa. Demikian Pak. Oke, baik. Berarti dapat dipastikan semua warga di sana dalam kondisi aman ya Pak ya, pasca terjadinya gempa pada saat kemarin malam. Begitu Pak ya? Ya, siap. Alhamdulillah aman. Pengunjung tetap berjalan aktivitas bagaimana biasa. Baik, saya kembali ke Pak Daryono. Pak Daryono, sebenarnya kalau dari BMKG sendiri, apakah memang sudah rutin untuk bekerja sama dari pihak BPBD ataupun dari stakeholders terkait untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus terutama bagi mereka warga yang berada di wilayah atau daerah-daerah yang berdekatan dengan potensi adanya bencana alam seperti gempa bumi ini, Pak? Iya, BMKG memiliki program khusus ya terkait dengan edukasi ini. Jadi kita bersama dengan BPBD, juga termasuk BPBD Pangandaran ini proaktif ya untuk bisa melakukan simulasi gempa, kemudian juga membantu komunitas masyarakat tsunami ready atau siaga tsunami, masyarakat siaga tsunami. Kemudian juga tidak hanya para senior orang tua yang kita edukasi, tapi juga adik-adik siswa sekolah juga kita siapkan dengan kegiatan BMKG Coastal School. Di sini kita mengenalkan potensi bahaya, kemudian juga cara selamat, kemudian evakuasi, kemudian merespon peringatan dini, dan kita juga bersama dengan BPBD melakukan aktivasi sirine tiap tanggal 26 yang rutin dilakukan, dan kita seringkali melakukan pertemuan-pertemuan rutin untuk konsolidasi dalam mitigasi ini, Mas. Baik. Pak Daryono, gempa yang terjadi pada tadi malam ini juga ternyata dirasakan oleh warga yang berada di wilayah Jabodetabek, terutama mungkin di Jakarta, yang berada di gedung-gedung tinggi yang cukup merasakan getaran yang ya cukup kencang, kira-kira seperti itu. Memang kalau dilihat ini ada kedalamannya 70 km di di bawah laut, tapi ternyata masih juga terasa di daerah Jabodetabek. Kira-kira seperti apa sebenarnya sih dari gempa yang terjadi ini, Pak? Ternyata masih juga dirasakan begitu. Ya, inilah keistimewaan dari jenis gempa intraslab, gempa di dalam lempeng ya. Jadi ini memiliki kemampuan untuk meradiasikan ground motion atau guncangan gempa yang lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan dengan sumber gempa lain dengan magnitudo sama seperti megatrust, sesar aktif itu di bawah kekuatan zona intraslab ini, Mas. Baik, baik. Pak Daryono, kalau tidak salah juga BMKG pada saat beberapa waktu lalu juga membuat adanya gedung untuk mengantisipasi adanya gempa di wilayah Bali ya, kalau tidak salah ya. Sampai dengan saat ini bagaimana Pak? Apakah memang sudah dapat difungsikan? Karena jangan sampai tidak hanya di Jakarta tapi juga di wilayah Bali harus juga bisa sama-sama difungsikan gedung tersebut. Ya, itu adalah gedung operasional Indonesia Tsunami Early Warning System. Gedung operasional Tsunami Early Warning System yang kita bangun di Jakarta, yang benar-benar tahan gempa, tahan likuifaksi. Demikian juga yang ada di Bali, sehingga ketika terjadi yang tidak diharapkan, misalnya gempa bumi dengan kekuatan besar, gedung itu masih tetap eksis dan tetap bisa melayani operasional informasi gempa bumi dan peringatan tsunami. Sekarang masih dalam proses pembangunan, Mas. Baik, terima kasih Pak Daryono. Saya kembali ke Pak Untung. Pak Untung, situasi terkini terutama bagi bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah yang terdampak gempa pada saat malam kemarin, ini kan banyak yang rusak, banyak yang mungkin hancur juga. Bagaimana penanganan atau mungkin bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak, Pak, sampai saat ini? Baik, terima kasih. Kita menurunkan petugas untuk melakukan asesmen dan verifikasi sementara, Pak. Jadi
kami masih bekerja sama dengan para unsur pemerintah kecamatan, juga pemerintah desa, juga melibatkan FKDM, Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat, yang tersebar di desa-desa yang mana ada beberapa rumah yang terdampak dari gempa di desa setempat. Para FKDM juga diturunkan oleh kami untuk melakukan asesmen dengan petugas kami dari BPBD, juga verifikasi. Itu yang kami lakukan dalam konteks pendataan sementara. Karena kita merilis data untuk terus update, melaporkan ke tingkat Provinsi Jawa Barat juga ke BNPB. Demikian, Pak. Oke. Pak Untung, tadi menarik, Bapak sempat mengatakan bahwa memang ini sudah dilakukannya pelatihan-pelatihan dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa warga ini juga bisa memonitor atau melihat bahwa bagaimana kondisi yang terjadi bila adanya potensi terjadinya gempa. Apakah memang sudah bisa terkoneksi atau bisa dipantau begitu melalui ponsel atau dari smartphone dari warga, Pak? Baik, terima kasih. Untuk saat ini kami di saat adanya kejadian gempa, yang khususnya gempa itu terjadi dalam dasar laut, baik di wilayah Kabupaten Pangandaran atau wilayah sekitar perairan selatan, sudah barang tentu kami juga mempunyai para relawan FKDM di tiap desa dan di tiap perairan pantai yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Semua sudah memiliki forum kesiapsiagaan diri masyarakat yang tersebar di desa. Kita ada 4 wilayah kecamatan yang menopang perairan sepanjang pantai 94 km yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Semua sudah ada forum kesiapsiagaan dini masyarakat. Sudah barang tentu mitigasi dan sosialisasi apabila terjadi, para FKDM lah yang langsung meninjau ke lapangan dan berkoordinasi dengan kami BPBD dan memberikan informasi bagaimana situasi keadaan yang ada atau yang terjadi di wilayah masing-masing di saat terjadinya gempa. Jadi malam tadi pun yang terjadi pada pukul 00 dini hari lewat kurang lebih 15 menit, ya kami punya petugas juga FKDM langsung melakukan pengecekan ke lapangan, khususnya di wilayah-wilayah tempat wisata yang mana banyaknya para pengunjung wisatawan dari berbagai daerah. Dan ini dilakukan langsung sosialisasi melalui video dan disebar ke media-media, WA Group juga kita sampaikan ke grup Jawa Barat, juga ke grup Kalaksa Ina se-Indonesia, yang mana informasi yang harus kami sampaikan dengan kondisi yang seadanya seperti itu, Pak. Oke, baik, terus mengerahkan perangkat-perangkat daerah, Pak, ya, kira-kira dari FKDM dan juga menggunakan media sosial untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Baik, terakhir saya mau ke Pak Daryono, bagaimana harapan atau mungkin himbauan begitu kepada semua warga yang terutama berada di wilayah-wilayah yang mungkin berpotensi berdampak adanya dari gempa ataupun tsunami. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Daryono? Iya, kita itu tinggal di Jawa Barat ya, khususnya bagian selatan, yang mana itu adalah kawasan batas lempeng tektonik ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itulah sebuah risiko yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh kecil hati dan tidak boleh menyerah. Kita tetap masih bisa hidup nyaman di tempat yang aman tersebut. Kita masih bisa hidup nyaman di daerah yang rawan ini dengan memperkuat upaya mitigasi konkret, sehingga kita masih tetap bisa bahagia dan sejahtera di tempat yang memiliki potensi bencana seperti ini. Oke, baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi Tsunami dan BMKG, dan juga ada Pak Saiful selaku Kepala BPBD Pangandaran. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Sama-sama.